Setan pembunuh berdiam di dalam perut pemuda itu membentang hingga menembus kulit. Setan itu bersiap melahirkan anaknya sendiri. Pertama-tama menumbuhkan lengannya yang memegang pisau. Bersiap untuk operasi sesar, kulit di tangan pemuda itu dengan cepat meregang dan lengannya mulai terkoyak. Sesaat kemudian sebuah lengan iblis terbentuk. Melihat tangannya sendiri yang kini cacat, pemuda itu berteriak ketakutan. Namun iblis di dalam sedang mempersiapkan rencana yang lebih brutal. Detik berikutnya perut pemuda itu dibelah dan kepala iblis pembunuh itu muncul perlahan-lahan keluar dari perutnya. Pemuda itu telah digantikan oleh iblis pembunuh yang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia bisa membunuh orang di kehidupan nyata. Selama ia membunuh 3 manusia di kehidupan nyata, ia akan mendapatkan kembali kemampuannya dan menghabisi yang pertama. Tak lama kemudian ia telah menemukan target keduanya dan iblis pembunuh itu sedang mempersiapkan serangan kejutan. Tanpa diduga, gadis itu memperhatikannya dan tepat ketika ia hendak memeriksa, spray di belakangnya tiba-tiba mulai mengembung. Gadis itu begitu ketakutan hingga tak berani bergerak dan spray itu ditarik semakin tinggi. Sedetik kemudian sebuah celah muncul dan si pembunuh pun muncul. Seperti yang diduga, gadis itu terbelah kini berlumuran darah dan tewas. Si pembunuh menyeretnya ke langit-langit, meronta sebentar lalu jatuh sekarat. Berikutnya datang yang ketiga. Nasib pemuda ini bahkan lebih buruk. Si pembunuh menyeretnya langsung dari tempat tidur ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian ia bersama selimut dan peralatan elektroniknya menghilang di bawah tempat tidur. Pemuda itu hancur berkeping-keping saat keluarganya pergi untuk memeriksa. Si pembunuh telah menyerap esensinya dan sedang dalam proses evolusi. Saat tubuhnya tenggelam, ia perlahan menghilang di bawah tempat tidur. Ia segera muncul kembali di ruang tamu siap membunuh target terakhirnya. Tanpa ia sadari, kali ini ia akan bertemu musuh bebuyutannya. Pada saat itu sipir gadis itu terbunuh. Iblis itu menggigit pria itu dengan ganas lalu menendangnya, meninggalkan si pembunuh dengan tangan kosong. Kemudian gadis itu menemukan pisau dan menusuk jantung si pembunuh, tetapi sia-sia. Ia kemudian ditahan oleh si pembunuh, tak bisa bergerak. Si pembunuh bersiap untuk melancarkan serangan terakhir, tetapi dengan nyawanya yang terancam, gadis itu menyusun rencana dan menciumnya. Ia mengejutkan, rencana itu berhasil. Si pembunuh yang masih menikmati pelukan lembut itu tidak menyadari bahwa api yang berkobar telah melahapnya. Si pembunuh yang kesakitan di dalam api, anehnya si pembunuh yang hangus masih hidup. Gadis itu ketakutan. Ekspresinya seperti pacar saya yang sedang mengajak teman-teman lajangnya untuk mencoba tantan. Tantan otomatis mencocokkan Anda dengan wanita-wanita cantik di kota Anda segera setelah Anda masuk. Ia segera melepas topengnya dan wajahnya kembali normal. Ternyata bunuh diri itu berhasil. Melihat si pembunuh tampan, gadis itu tanpa sadar berjalan mendekat dan memeluknya lagi. Pembunuhan berantai akan terus berlanjut.